Dan diharapkan nilainya di atas 30. Kalau kurang dari 30 ya dibantu sama Pak dosen. nggak bisa bantu. Pak dosen kan 50%. Ya, kalau misalnya udah di bawah 30 Nggak bisa. Jadi kalau misalnya 31 ya masih pentingnya 31 terus nilai dari saya misalnya 60 itu 91 kan bagi 2 45 bagus kan 45 Udah kerja aja udah semangat 45 ya. Nah itu contohnya. Jadi harapannya di atas inilah kelas 30 dulu ya. Kalau nilai ini nanti dari saya. Kemudian kalau dari saya, ini saya tuh dapat form saya tuh seperti ini nih. Jadi ada 3 nilai tugas yang harus saya isi. Jadi tugasnya ini satu tugas pertama. Nanti ada tugas kedua dan tugas ketiga. Satu lagi ada absensi. Jadi dia masuk. Nah, kalau yang nggak ikut tuton gimana? itu tuton. Ini seperti Mbak Ernawati, Bu Ernawati. Mbak aja lah. Mbak Ernawati ya. Membuat rangkuman dari mata kuliah yang tidak diikuti. Sebenarnya tujuannya buat apa? Biar kita tidak ketinggalan. Setidaknya ada sedikit membaca. Walaupun tidak paham. Gitu. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang tidak ikut, itu ya rangkuman. Nanti absennya jadi saya absen. Kalau mengumpulkan rangkuman. Ya. Saya belum. Iya. Jadi tugas pertama ini udah masuk, nanti tinggal 2 tugas lagi. Ada presentasi nggak? Mau presentasi boleh. Ini saya susun biar presentasi. Apa juga tuh? Presentasi menarik juga kayaknya presentasi. Presentasi aja ya. Saya berdua ya. Pak Nano kan waktu Pak 2 jam. Ada nggak terima Pak? Jadi yang nggak tadi. Nggak terima. Tergantung saya kan. Kita kan mengikuti. Ya nanti saya sesuaikan lah gimana biar nggak ribet ya. Yang belajar Pak. Nah ini secara umum perkuliahannya ya. Kan mungkin pas mod 1 ada yang bisa login untuk website yang baru ya. Masih ada masalah nggak? Oh, nanti kalau langsung aja pas break. Udah. Ya nanti sambil ini aja nggak apa-apa. Nah ini ya, jadi ini secara dasar. Kemudian yang modul 1 kan udah kemarin saya sampaikan di online ya. Perlu dibahas lagi nggak? Perlu, oke. Yang bahas teman-teman ya. Apa yang bisa ditangkap dari modul 1? Modul 1 mau berapa ya? Modul 2 tipologi. Tipologi apa? Jadi tugas itu Mas Ano. Tugasnya belum aja deh. Yang jelas dulu deh nanti jawab. Kita masuk bab 3 aja ya. Nah, ini babnya banyak banget soalnya ada berapa? 9 ya? 6 ya? Oh 6, cuma 6. Bab 3, modul 3 itu berkaitan dengan konsep dan implementasi. Jadi setelah kita tadi
menyadari, memahami bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang pasti, dan kita juga tahu tentang faktor-faktor pendorong dari perubahan itu ya, dari kondisi tidak nyaman, kondisi keinginan untuk lebih baik. Nah, bagaimana konsep dan implementasi dari suatu manajemen perubahan? Nah, arti bagaimana kita step-step atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam mengimplementasikan suatu perubahan di organisasi kita. Ya. Nah, yang pertama mungkin pernah tahu ini siapa? Ini contohnya dari sebuah perusahaan namanya perusahaan Nissan. Itu yang Perusahaan Nissan itu adalah perusahaan otomotif ya, otomotif yang berasal dari Jepang, perusahaan perusahaan mobil Jepang. Di Nissan ini pada tahun 2005-2007 ya di Indonesia terutama, mungkin dulu pernah ya merasakan ya, tiba-tiba booming mobil-mobil Nissan banyak gitu ya, kayak Divina. Sebelumnya kan jarang Nissan, paling Nissan Carano itu juga begitu ya. Nah, tiba-tiba muncul Nissan Grand Livina yang sangat luar biasa menguasai pasar. Pertama kali keluar. Ya. TP-nya apa ya? Lunas. Itu mah Agia Ayla. Enggak, belum Pernah beli mobil. Iya, mungkin pengalamannya lebih. Ya, jadi ceritanya begini ceritanya. Jadi Nissan ini sempat booming kan ketika tahun 2000-an, 2007, 2005. Nah, tapi di tengah dari kehebatan Nissan sampai sekarang ini ya, itu dulu pernah mengalami suatu masa yang dia sangat krisis. Sampai produknya hampir bangkrut, tidak laku di pasaran, perusahaannya hampir bangkrut, gulung tikar, utangnya banyak. Kebayang ya, perusahaan mobil utangnya banyak, ada duit, karyawan pasti akan dipecat besar-besaran. Nah, ini terjadi pada tahun 98-99. Jadi misalnya ini mengalami kerugian yang sangat besar, mencapai 200 triliun tahun 99-98. Angka ini kan gede banget ya. Harusnya berapa? Nolnya berapa? Tugasnya cari nol ini berapa? Oh, enggak. Tugas kedua. Enggak. Udah sekali tugasnya. Enggak boleh gitu. Nah, jadi pada tahun ini mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, akhirnya bingung ini. Misalnya ini bagaimana solusinya? Solusinya bingung. Jadi pemilik Nissan dia berpikir keras, melakukan lobby-lobby ke berbagai perusahaan untuk mencari pinjaman modal, untuk mencari dukungan dana, untuk menjual sahamnya dia. Susah. Hingga akhirnya ada satu produk pembuat mobil juga dari Renault. Renault itu perusahaan apa? Perusahaan dari Jerman. bukan dari Taiwan, bukan dari Taiwan. Indonesia juga bukan. Bukan Cina juga. Cina juga bukan. Malaysia bukan misalnya. Renault itu dari Prancis ya. Nah, dia pada tahun 99 akhirnya bersedia untuk membeli 37% saham Nissan. Perusahaan mobil juga. Cuman dia punya syarat, saya mau membeli 37% sahamnya, tapi saya ingin terlibat dalam penentuan kebijakan strategis dari Nissan. Dia disepakati dan Renault. Ya, kebijakan yang pertama adalah untuk mengganti CEO-nya. Tahu CEO? Pemimpinnya itu ya, pemimpinnya lah. Jadi kalau punya perusahaan, meskipun perusahaan konveksi, sebetulnya CEO gitu ya. Saya CEO, perusahaan konveksi. Atau perusahaan kita bikin kerupuk, tempe, tadi ya CEO. CEO. CEO di bawahnya owner ya, Pak? Ya, CEO itu yang memimpin. Yang memimpin. Di atasnya manajer Di atasnya manajer. Ya. Di
bawahnya pemilik saham, dewan komisaris gitu, pemilik saham. Nah, CEO ini dia yang menentukan bagaimana agar operasional di pabrik, di perusahaan itu bisa berjalan. Dia memimpin keseluruhan perusahaan. Nah, ketika itu Renault dia mengutus seseorang untuk menuju ke Nissan. Dan ketika itu Renault itu adalah Carlos Ghosn. Bacanya apa ya? Punya bos. Carlos Kartu. Ghosn. Carlos Jos, Pak. Carlos Jos Ghosn. gitu. Carlos Ghosn ya. Carlos Ghosn sebagai CEO penyelamat Nissan. Nah, dia punya pengalaman yang luar biasa ternyata. Jadi dia dulu pernah bergerak juga di Renault untuk membangun Renault, dan dia doktrinnya sederhana dari Renault. Kamu nggak boleh balik sebelum Nissan itu bangkit. Doktrinnya gitu. Jadi bangkit atau nggak usah balik. Kayak pas sini kan doktrinnya gitu ya. Teman-teman waktu Taiwan sukses atau jauh-jauh ke Taiwan kan ya. Ngapain jauh-jauh ke Taiwan? Tuh ya. Nah, ini terjadi pada si Carlos. Jadi Carlos itu diutus sama Renault untuk melakukan perubahan di Nissan. Dan dia memang orang yang komitmen. Dia keturunan Lebanon dia. Ini nama-nama Arab semua gimana gitu. Bukan Mr. B ini ya. Mr. B bukan. Ini namanya Carlos Ghosn. Dia jadi penyelamat di Nissan. Nah, apa yang dilakukan si Carlos Ghosn ini? Yang pertama dia melakukan ini, building sense of urgency. Itu adalah apa? Itu adalah membangun sebuah atmosfer bahwa yang namanya perubahan itu sesuatu yang harus dilakukan, penting. Jadi ternyata tidak semua orang-orang yang ada di Nissan itu sadar bahwa dia tuh harus berubah. Dia tuh kondisinya kritis tuh nggak sadar. Jadi udah mau bangkrut tuh nggak sadar orang-orang. Nah, dia membangun bagaimana biar orang-orang yang ada di sana yang jadi bawahannya nanti itu sadar bahwa kita harus berubah. Ini penting, urgent, kritis, harus, kalau tidak ya buruk kita. Nah, ini langkah-langkahnya yang dilakukan ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia menyusun sebuah rencana, planning bagaimana recovery itu apa? Mengulang. Memulihkan ya, memulihkan kondisi yang ada di Nissan perencanaan. Karena produk-produknya itu udah tidak diterima oleh pasar. Bisa macam-macam penyebabnya, sisi kualitasnya, modelnya, desainnya, itu udah sulit untuk bersaing dengan produk-produk yang lain. Ya. Nah, dalam melakukan ini dia sampai berani untuk meng-hire seorang desainer terkemuka dari Jepang, Nakamura. Dia udah pengalaman untuk melakukan ini recovery plan desain dari produk-produk desain. Sampai evaluasinya pun ketat. Jadi object oriented, result oriented. Seperti itu. Jadi fokusnya pada hasil. Misal hasil itu sebenarnya apa? Fokus hasil. Misalnya ini ujian nih ya. Ujian saya nggak mau tahu, pokoknya nilainya harus 100 semua. Kalau gagal saya balikinnya 2. Itu result oriented. Ya. Beda sama proses oriented ya. Kalau proses oriented ya hasilnya mungkin macam-macam, ada yang bagus tapi kita lihat prosesnya bagaimana, semangatnya untuk belajar dan sebagainya. Itu proses oriented. Nah, ini dia result oriented. Karena memang kritis sekali, kalau nggak gitu nggak tegas susah. Nah, si Carlos itu dia melakukan sebuah terobosan dengan kebijakan yang result oriented. Jadi betul-betul harus diimplementasikan, targetnya jelas apa. Misalnya teman-teman kalau punya target tahun 2016 ingin apa? Punya target ya?
nikah lagi. Oh,